Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mary Febrianingsih, mahasiswa semester 1 jalur RPL. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan proposal bisnis saya sebagai tugas akhir mata kuliah entrepreneurship tentang day service lansia yang saya beri nama Golden Care. Golden Care ini adalah bentuk usaha yang bergerak pada layanan perawatan lansia yang merupakan bentuk usaha pendampingan dan jasa kesehatan bagi lansia itu sendiri. Jadi Golden Care Service Lansia ini adalah penyedia layanan home care profesional yang berfokus pada perawatan holistik bagi lansia dengan tenaga caregiver dan perawat terlatih yang menyediakan layanan mencakup perawatan fisik, kesehatan, sosial, dan emosional bagi lansia sehingga mereka dapat menjalani hidup dengan lebih nyaman dan berkualitas di rumahnya sendiri. Berikut adalah logo yang saya buat dalam bentuk usaha Golden Care ini. Di bagian tengah terdapat siluet lansia yang merupakan ilustrasi wajah seorang lansia perempuan dengan rambut disanggul yang mencerminkan keceriaan dan kehangatan. Lalu ada dua tangan yang menopang yang merupakan bentuk usaha yang diberikan oleh Golden Care sebagai wujud melambangkan perawatan, perlindungan, dan dukungan yang kami berikan. Lalu simbol hati terdapat tepat di depan wajah siluet lansia itu yang merupakan bentuk kasih sayang, perhatian, dan kepedulian dalam layanan yang kami berikan. Lalu ada warna desain yang kami buat yaitu warna coklat dan emas yang memberikan kesan elegan, profesional, serta menggambarkan kehangatan dan kepercayaan. Lalu ada teks bernama Golden Care yang saya buat yaitu kenapa Golden Care? Dalam ini saya mengambil makna yaitu Golden Age atau usia emas yang berada di atas usia 60 tahun ke atas yang merupakan usia yang harusnya mereka itu memiliki kehidupan yang produktivitas dan usia yang dimana mereka memiliki kebahagiaan yang bisa mereka lakukan di usia tersebut. Lalu sasaran bisnis yang saya buat ini ada 3 sasaran mengenai sasaran jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk sasaran jangka pendeknya itu 1-2 tahun. Saya ingin terdapat 4 poin yang saya ingin capai, yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran masyarakat tentang adanya lansia itu sendiri, lalu mendapatkan 50 klien, lalu membangun jaringan kerjasama dengan rumah sakit, klinik, dan komunitas lansia, lalu mengembangkan tim caregiver dan tenaga medis yang terlatih dan bersertifikasi. Lalu untuk sasaran jangka menengahnya itu 3-5 tahun dalam 3 poin, yaitu yang pertama memperluas jangkauan dan meningkatkan jumlah pelanggan tetap hingga 200 klien per bulan. Lalu mengembangkan aplikasi digital untuk memudahkan pelanggan dalam memesan layanan itu sendiri. Lalu yang terakhir yaitu menyediakan pelatihan dan sertifikasi bagi caregiver. Lalu untuk sasaran jangka panjangnya ada 3 poin yang ingin saya capai, yaitu menjadi salah satu penyedia layanan home care lansia terbaik di Indonesia tentunya, membuat pusat pelatihan caregiver profesional dan bersertifikasi, lalu menjalin kerjasama dengan pemerintah. Untuk aspek pemasaran, yang pertama itu ada segmentasi, di mana terdapat demografis, geografis, psikografis, dan perilaku. Untuk demografis itu lansia usia 60 tahun ke atas dengan keluarga menengah ke atas. Kenapa dengan keluarga menengah ke atas? Karena pada intinya ini adalah jenis layanan usaha yang tentunya butuh dana yang lebih. Maka itu dengan adanya sasaran keluarga menengah ke atas dapat menunjang layanan ini berjalan dengan baik. Lalu untuk geografisnya tentunya karena
pertama kali saya ingin fokus pada kota-kota besar saja, karena untuk memudahkan akses itu sendiri. Lalu untuk psikografisnya, yaitu keluarga yang peduli kesehatan orang tua. Kenapa? Karena pada dasarnya layanan servis ini adalah layanan yang melakukan perawatan di servisnya ke rumah. Jadi tentunya butuh adanya dukungan keluarga sehingga layanan yang kami berikan itu bisa adanya peningkatan, sehingga dukungan keluarga itu dapat mendorong lansia itu sendiri sehingga layanan ini bisa berjalan dengan baik. Lalu perilaku, keluarga membutuhkan perawatan tanpa memindahkan lansia ke panti jompo. Tentunya ada banyak keluarga yang takut, sedih, bahkan tidak mau kehilangan orang tuanya. Maka itu adanya kami, The Golden Care ini, sebagai wujud untuk kami bisa membantu keluarga itu sendiri dan orang tuanya tetap berada tetap berada di rumahnya, sehingga mereka tidak terpisah, sehingga keluarga itu juga dapat melihat bagaimana perkembangan dari orang tuanya itu sendiri. Lalu targeting, ini ada 3 target yang ingin kami wujudkan. Kami menggunakan target differentiating marketing, di mana layanan ini disesuaikan dengan kebutuhan yang spesifik. Yang pertama itu keluarga pekerja yang sibuk, yang tidak dapat merawat lansia secara penuh, tetapi ingin memberikan perawatan terbaik bagi orang tua mereka. Lalu yang kedua, lansia dengan kebutuhan khusus seperti lansia dengan penyakit kronis, demensia, atau keterbatas mobilitas yang membutuhkan perawatan profesional di rumah. Lalu yang terakhir yaitu pasangan lansia yang tinggal sendiri dan membutuhkan pendampingan serta bantuan dalam aktivitas hari-hari. Baik, marketing mix kami itu ada 5. Yang pertama produk jasa, yaitu perawatan harian daily care, meliputi tentang membantu lansia dalam kehidupan sehari-harinya, tentunya seperti bantuan makan, mandi, berpakaian, atau untuk aktivitasnya. Lalu untuk perawatan medis, medical care, itu kami memberikan layanan untuk seperti pemantauan kesehatan, tanda vital, atau pemberian obat sesuai dengan resep dokter atau dengan terapi kesehatan. Yang ketiga itu pendampingan sosial emosional sebagai teman bicara atau rekreasi untuk mengurangi rasa kesepian lansia itu sendiri. Lalu layanan darurat 24 jam ini dimana kami sebagai penjembatan ketika terjadinya keadaan darurat. Kami bisa karena kami terhubung dengan rumah sakit atau layanan pelayanan kesehatan lainnya, tentunya dengan menghubungi kami pun kami bisa menghantarkan lansia itu sendiri langsung ke rumah sakit sebagai penjembatan. Jadi kami ingin dapat membantu dalam layanan darurat juga. Lalu untuk pelatihan untuk keluarga, tentunya kami bisa menjadi konsultasi dan edukasi bagi keluarga tentang bagaimana cara untuk merawat lansia itu sendiri. Dari keunggulan produk yang kami berikan, kami dapat memberikan layanan yang personal, tim personal, pendekatan holistik, dan fleksibilitas waktu. Lalu place atau distribusi layanan. Jadi Golden Care ini menggunakan sistem home care, di mana perawatan diberikan langsung di rumah lansia sehingga mereka tetap merasa nyaman dan aman. Untuk place itu sendiri, kami ada home service, kerjasama dengan fasilitas kesehatan, platform digital untuk pemesanan layanan, dan call center. Lalu untuk promotion,
kami bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, menarik pelanggan baru, serta membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Di mana ada 4 poin yang kami ingin tonjolkan dalam promotion ini. Yang pertama, digital marketing tentunya, di mana kami melakukan digital marketing melalui Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube untuk mengedukasi dan promosi layanan, atau dengan website dan SEO, website dengan informasi lengkap, serta optimasi mesin pencari SEO untuk menjangkau lebih banyak lagi calon pelanggan. Lalu iklan berbayar, tentunya ada Ads and Facebook Ads untuk menargetkan keluarga yang membutuhkan layanan perawatan lansia. Yang kedua ada strategi word of mouth dan referral. Ini kami merekomendasikan layanan mendapatkan diskon atau sebagainya, lalu testimoni dan review pelanggan ditampilkan di website sehingga dapat menarik pelanggan-pelanggan lainnya. Lalu adanya event dan edukasi, jadi kami akan melakukan seminar, webinar, atau workshop mengenai perawatan lansia bagi keluarga dan tenaga caregiver. Lalu adanya kerjasama dengan fasilitas kesehatan dan komunitas lansia, tentunya bermitra dengan rumah sakit, klinik, dan puskesmas untuk memperkenalkan layanan kepada keluarga yang membutuhkan. Berkolaborasi dengan komunitas lansia dengan organisasi sosial untuk meningkatkan jangkauan layanan. Lalu untuk people atau sumber daya manusianya, ini Golden Care Lansia memastikan bahwa semua tenaga kerja memiliki kompetensi tinggi, sikap profesional, serta kepedulian dalam merawat lansia. Untuk people ini kami ada 4 poin, yaitu caregiver dan perawat. Lalu ada tim customer service, tim marketing edukasi, dan manajemen supervisor layanan. Jadi caregiver dan perawat ini kami melakukan profesional terlatih dan bersertifikasi untuk memberikan perawatan yang berkualitas. Tentunya kami akan menonjolkan di mana kami sebagai penyedia, di mana kami penyedia jasa yang terbaik yang tentunya berkualitas serta profesional. Lalu ada tim customer service, di mana tim customer service ini bertanggung jawab dalam melayani pertanyaan, pemesanan, dan konsultasi pelanggan dengan siap membantu 24 jam dengan respon yang cepat dan ramah tentunya. Dan ada tim marketing dan edukasi, di mana tim ini bertugas untuk mempromosikan layanan yang menyelenggarakan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perawatan lansia. Lalu kami ada manajemen dan supervisor layanan yang bertugas untuk mempromosikan layanan dan menyelenggarakan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perawatan lansia. Tentunya keunggulan people ini yang ingin kami tonjolkan yaitu yang pertama, tenaga kerja terlatih dan bersertifikasi, tentunya pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan itu sendiri. Lalu customer service yang responsif dan peduli terhadap pelanggan. Lalu untuk proses, di mana Golden Care Lansia ini menerapkan proses layanan yang mudah, cepat, profesional agar pelanggan dapat mendapatkan pengalaman terbaik. Ada alur layanan yang pertama yaitu konsultasi awal, di mana keluarga dapat berkonsultasi melalui telepon, WhatsApp, atau website. Akan ada tim yang akan memahami kebutuhan lansia dan merekomendasikan layanan apa yang sesuai dengan kebutuhan lansia tersebut. Lalu ada yang namanya penilaian kebutuhan, dilakukan asesmen kesehatan dan kebutuhan harian lansia untuk menentukan jenis layanan apa yang dibutuhkan oleh lansia itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah penugasan caregiver. Jadi
ketika 2 poin di atas sudah disepakati, maka kami akan menugaskan caregiver itu sendiri dengan memilih tenaga perawat atau caregiver yang sesuai dengan kondisi lansia, dan briefing dan koordinasi sebelum memulai layanan. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan, di mana kami akan datang ke rumah lansia tersebut sesuai dengan jadwal hari jam yang telah ditentukan, lalu memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati melewati penilaian kebutuhan dan konsultasi awal tadi. Yang selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi. Tentunya adanya tim supervisor akan memantau kualitas layanan yang diterima dan feedback dari keluarga. Jika diperlukan, layanan dapat disesuaikan atau ditingkatkan. Lalu ada laporan berkala. Tentunya adanya laporan berkala kepada keluarga. Keluarga akan menerima laporan mengenai kondisi dan perkembangan lansia itu sendiri, bisa dilakukan melalui aplikasi atau WhatsApp atau laporan tertulis. Jadi keunggulan dari proses layanan yang akan kami berikan yaitu mudah dan cepat. Tentunya keluarga dapat mengakses layanan melalui berbagai platform digital seperti WhatsApp atau aplikasi yang kami berikan, yaitu lalu fleksibel. Tentunya layanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu lansia melalui penilaian kebutuhannya. Lalu struktur, jadi proses layanan yang profesional dan transparan sehingga keluarga tahu bagaimana kondisi lansia, bagaimana peningkatan yang telah dicapai, sehingga keluarga pun dapat mengetahui bagaimana perkembangan lansia itu sendiri. Lalu analisis SWOT. Ini ada 4 analisis SWOT yang kami tonjolkan, yaitu strengths, weakness, opportunity, dan threats. Untuk kekuatan, tentunya layanan ini fleksibel dan berbasis keperawatan yang profesional. Tentunya kami memiliki tim medis yang sudah terlatih. Lalu pasar yang luas dengan kebutuhan yang meningkat. Tentunya D-Service lansia ini pada akhirnya nanti akan menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi, dan tentunya ini merupakan pasar yang sangat luas, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Lalu biaya yang lebih terjangkau dibandingkan rawat inap. Tentunya karena perawatannya itu dilakukan di rumah, tentunya biayanya lebih terjangkau. Lalu untuk kelemahannya, karena ini butuh edukasi kepada masyarakat tentang layanan home care, tentunya banyak kesulitan yang akan dihadapi, khususnya untuk kebudayaan Indonesia itu sendiri. Karena pada akhirnya untuk mengedukasi atau untuk memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat tidak mudah. Jadi tentunya kami sangat menyadari ini adalah kelemahan tentunya. Maka itu kami akan melakukan pendekatan yang holistik kepada masyarakat sehingga layanan kami ini pun dapat diterima di masyarakat itu sendiri. Lalu ketergantungan pada tenaga medis yang tersedia, tentunya karena kami datang ke rumah, tentunya banyak juga pasti kendala keluarga yang tidak mau merawat lansia, dan sehingga mengandalkan kami sebagai jasa layanan, sehingga tentunya feedback yang akan diterima dan akan sangat lemah ketika keluarga itu sendiri tidak mensupport adanya layanan ini. Lalu membutuhkan strategi pemasaran yang kuat. Tentunya kami akan terus berupaya sehingga layanan kami ini diterima, sehingga strategi pemasaran kami ini lebih dapat diterima dan dapat mendapatkan klien yang lebih banyak lagi. Peluang tentunya tren layanan kesehatan berbasis rumah ini meningkat
khususnya di negara Jepang dan di negara maju, day service lansia ini sangat banyak dan sangat dibutuhkan. Lalu untuk dukungan teknologi dalam pemasaran dan pemesanan, tentunya dengan adanya teknologi, peluang mendapatkan klien yang lebih banyak itu adalah lebih besar, sehingga kami akan terus berupaya agar adanya day service ini dapat diterima oleh masyarakat dalam promosi lewat digital marketing. Lalu untuk ancaman, threats, tentunya karena day service lansia ini kian lama akan kian makin populer, tentunya banyak persaingan dengan klinik lain atau layanan sejenis. Lalu regulasi pemerintah terkait izin usaha, tentunya karena layanan ini belum banyak ada di Indonesia, tentunya untuk izin usaha ini sangat sulit, sehingga ini termasuk ancaman yang akan diterima dalam day service lansia ini tentunya. Lalu untuk analisis keuangan, ini adalah analisis sementara untuk day service lansia ini, yaitu modal awal yaitu sekitar 25 juta, berikut dengan peralatan medis, seragam, promosi, dan biaya transportasi tentunya. Lalu untuk pendapatan per bulan, jika kami memiliki 50 pasien dengan rata-rata tarif layanan Rp250.000, maka akan kami dapatkan sekitar 12.500.000. Jika ada dalam sebulan dan untuk 10 pasien itu 1.500.000, maka 10 pasien kami akan mendapatkan 15 juta, sehingga total pendapatan per bulan itu sekitar 27.500.000. Untuk laba bersih dikurang dengan biaya operasional, transportasi, alat habis pakai, gaji, laba bersih per bulan yang akan didapatkan oleh day service ini sekitar 17.500.000. Tentunya ini adalah layanan yang sangat menguntungkan dan mendapatkan laba yang sangat banyak tentunya. Terima kasih. Ini adalah akhir dari pemaparan materi dari saya tentang Golden Care Day Service Lansia, yaitu penyedia layanan home care profesional, hadir sebagai solusi bagi keluarga yang membutuhkan perawatan profesional tanpa harus ke panti jompo. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.